Pernah nggak ngalamin ini? Kamu masuk supermarket cuma mau beli susu dan telur. Itu aja, 2 barang. Tapi entah kenapa, 30 menit kemudian kamu keluar dengan kantong belanja penuh, struk belanja hampir 300.000 dan kamu berdiri di parkiran sambil mikir, lah, gue beli apa aja barusan. Dan yang bikin lebih parah, kamu nggak merasa boros, kamu merasa normal. Kalau ini pernah kejadian ke kamu, tenang. Masalahnya bukan kamu boros, masalahnya kamu lagi dimainin. Dan hari ini gue bakal bongkar bagaimana supermarket secara sengaja mengatur tata letak mereka untuk menguras dompet kamu. Pelan-pelan, sistematis, dan tanpa kamu sadari sama sekali. Nama saya Lan dan saya selalu memikirkan kenapa orang yang niatnya hemat justru keluar supermarket dengan belanjaan lebih banyak dari rencana awal. Kalau kamu tipe orang yang masuk supermarket cuma mau beli dikit, sering ngerasa harga naik padahal gaji nggak ya, dan bingung kenapa belanja bulanan selalu lebih besar dari yang kamu rencanakan, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan berikan video ini like kalau ini ngebantu kamu. Karena setelah video ini, cara kamu masuk supermarket nggak akan pernah sama lagi. Jadi ini dia, supermarket bukan tempat jualan makanan. Supermarket adalah mesin psikologi. Menurut data dari Journal of Retailing and Consumer Services, lebih dari 60% keputusan belanja di supermarket dibuat secara impulsif. Artinya apa? 6 dari 10 barang yang kamu beli tidak ada di daftar belanja kamu saat masuk. Dan ini bukan kebetulan, ini desain. Coba ingat, masuk supermarket, apa yang pertama kali kamu lihat? Buah, sayur, warna hijau, lampu terang, segar. Kelihatannya sehat kan? Nah, ini bukan soal kesehatan. Ini soal psikologi moral. Ada konsep namanya moral licensing. Ketika otak kamu merasa, gue udah bikin keputusan baik, otak kamu jadi lebih permisif buat keputusan buruk berikutnya. Artinya, ambil apel, otak merasa gue sehat. Otak lalu ngebolehin kamu beli coklat, snack, minuman manis. Dan ini terbukti. Riset dari Cornell University menunjukkan orang yang beli sayur di awal belanja 30-40% lebih mungkin beli junk food setelahnya. Supermarket tahu ini, makanya buah dan sayur nggak pernah di belakang. Sekarang perhatiin keranjang belanja. Pernah mikir kenapa keranjang supermarket gede banget? Karena otak kita pakai visual fullness bukan logika. Keranjang yang masih kelihatan kosong, otak merasa belanja gua masih dikit. Penelitian dari University of Minnesota. Ketika ukuran keranjang diperbesar, total belanja naik rata-rata 19% tanpa orang sadar. Let that sink in. Kamu nggak beli lebih banyak karena butuh, kamu beli lebih banyak karena keranjangnya belum kelihatan penuh. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling licik. Barang-barang dengan margin tinggi, snack, minuman, makanan olahan selalu diletakkan setinggi mata. Sementara barang murah, barang generik, brand ekonomis sering ada di rak paling bawah, rak paling atas. Kenapa? Karena otak manusia malas. Menurut Nielsen, produk yang berada di eye level punya peluang dibeli 35% lebih tinggi. Jadi saat kamu ambil barang, bukan karena kualitasnya, tapi karena posisinya nyaman buat mata kamu. Lihat, lorong tengah supermarket itu neraka finansial. Isinya apa? Snack, biskuit, mie instan, minuman, makanan impulsif, dan hampir semuanya. Tahan lama, tidak mendesak, mudah dibenarkan, buat stok di rumah. Lagi promo. Siapa tahu nanti kepake. Padahal, kalau kita jujur, banyak dari itu cuma keinginan sesaat. Misalnya begini, setiap kali ke supermarket, kamu nambah impuls belanja rata-rata 50.000. Kelihatannya kecil, sekarang kita hitung. 50.000 kali 4 kali sebulan sama dengan 200.000. 200.000 kali 12 bulan sama dengan 2,4 juta per tahun. Dan ini cuma dari, nambah dikit aja. Kalau uang itu kamu simpan atau investasikan selama 20 tahun. Dengan return konservatif 8%. Itu bisa jadi lebih dari 11 juta rupiah. Untuk apa? Snack yang kamu lupa rasanya seminggu kemudian. Pernah sadar musik di supermarket itu pelan, bukan random. Riset dari Journal of Marketing menunjukkan, musik lambat bikin orang lebih lama berada di toko dan belanja hingga 38% lebih banyak. Semakin lama kamu di dalam, semakin besar peluang kamu beli barang yang nggak kamu rencanakan. Makanya supermarket tidak pernah bikin kamu buru-buru. Antrian kasir, dan apa yang ada di situ? Permen, coklat, minuman kecil, barang murah. Kenapa? Karena otak kamu capek. Ini disebut decision fatigue. Setelah 30-45 menit bikin keputusan, otak kamu kehilangan kemampuan menolak. Dan barang 10-20 ribu, otak kamu bilang, udahlah. Padahal itu justru uang paling bocor. Sekarang kamu pasti berpikir, Lan, masa iya supermarket ngatur sedetail ini? Jawabannya, iya. Supermarket besar menghabiskan jutaan dolar untuk behavioral research, eye tracking, customer flow analysis. Mereka tahu kamu jalan kemana, kamu berhenti di mana, kamu beli apa tanpa mikir. Dan mereka lebih paham kebiasaan belanja kamu daripada kamu sendiri. Gua bukan bilang jangan belanja, jangan nikmatin hidup. Gua bilang jangan dibodohi tanpa sadar.
Sekarang bagian actionable. 1. Jangan pernah masuk tanpa daftar. Dan daftar itu harus spesifik, tertulis jumlah jelas. Bukan snack, tapi roti gandum 1. 2. Jangan ambil keranjang. Kalau belanja sedikit, kalau niat beli 3-4 barang, pakai tangan. Keranjang bikin kamu nambah. 3. Mulai dari barang paling mahal, langsung ke daging, susu, kebutuhan utama. Jangan muter dulu. 4. Hindari lorong tengah. Kalau bisa, itu zona impuls. Masuk cuma kalau ada di daftar. 5. Budget sebelum masuk tentukan angka, bukan kira-kira. 6. Ingat, murah tidak sama dengan perlu harga promo, tidak otomatis jadi kebutuhan. Ingat, supermarket tidak jahat, mereka bisnis, tapi tugas kamu adalah melindungi uang kamu sendiri. Setiap rupiah yang kamu belanjakan secara impulsif adalah rupiah yang nggak jadi tabungan, nggak jadi investasi, nggak bantu masa depan kamu. Dan yang paling mahal dari semuanya bukan uangnya, tapi waktu hidup kamu yang kamu tukarkan untuk uang itu. Jadi lain kali kamu masuk supermarket, ingat satu hal, apakah gue belanja karena butuh atau karena tata letaknya bikin gue pengen? Kalau video ini ngebuka mata kamu, tekan like, subscribe, dan share ke orang yang selalu bilang, gue cuma beli dikit kok. Sampai ketemu di video berikutnya.